Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu fenomena yang ada di kalangan umat Katolik ialah tidak mau mengaku dosa dengan alasan merasa enggan, merasa malu, sudah kenal dengan pastornya, dan lain sebagainya. Karena itu, setiap Advent dan Prapaskah, di dalam renungan-renungan saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada kita semua agar turut memperhatikan sakramen pengakuan dosa. Sebab di dalam dua kesempatan tersebut, yaitu masa Advent dan masa Prapaskah, umat Katolik diwajibkan untuk mengaku dosa. Jika kita menyimak semua alasan di atas yang tidak mau mengaku dosa, maka semuanya itu berada pada level perasaan. Itu artinya faktor utama yang menyebabkan orang Katolik tidak mau mengaku dosa ialah perasaan mereka. Anehnya, perasaan yang bersifat luaran itu mengalahkan nilai mulia dari sakramen tobat, yaitu mengalami kerahiman dan belas kasih Allah yang tidak terkira lewat pengampunan yang kita terima di dalam sakramen tobat. Padahal Gereja Katolik adalah satu-satunya agama yang memiliki sarana untuk pengampunan dosa, sehingga semestinya umat Katolik tidak boleh menyia-nyiakan sakramen tobat ini. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan juga mengingatkan kepada kita semua. Santo Paulus mengatakan, "Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan pengantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Satu-satunya jalan untuk berdamai dengan Allah ialah bertobat. Dan pertobatan itu haruslah dinyatakan dan diteguhkan di dalam sakramen tobat. Sebab dengan sakramen tobat, dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah lewat perantaraan para imam yang telah diberikan kuasa oleh gereja dan Tuhan sendiri untuk mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita akan seperti bangsa Israel di dalam bacaan pertama, di mana setelah Allah menghapus celah Mesir atau dosa-dosa mereka, maka mereka boleh masuk ke tanah Kanaan dan menikmati kehidupan yang damai di tanah terjanji tersebut. Salah satu buah dari sakramen tobat juga ialah kedamaian jiwa dan kedamaian batin kita. Hal ini diumpamakan dengan sangat indah oleh Yesus di dalam bacaan Injil, ketika Yesus berbicara tentang anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu hidup jauh dari bapaknya, maka ia mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan, kekacauan batin dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia kembali dan berdamai lagi dengan bapaknya, maka ia mengalami sukacita, kedamaian batin, dan kebahagiaan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan tentang kesadaran untuk melakukan pertobatan. Pertama, bacaan Injil hendak memperlihatkan kepada kita dua karakter yang berbeda, di mana anak sulung yang tidak menyadari kebaikan ayahnya sehingga ia kurang bersyukur, padahal apa yang ayahnya miliki ia juga miliki setiap saat. Sedangkan anak bungsu adalah karakter yang menyadari segala kekurangan dan keburukannya, sehingga ia mau datang kembali kepada bapaknya untuk bertobat. Terkadang
kita manusia mengambil peran sebagai anak bungsu yang penuh dengan dosa, tetapi juga sekaligus mengambil peran sebagai anak sulung yang terkesan sombong dan kurang bersyukur. Mengapa demikian? Sebab kita semua adalah makhluk yang tidak sempurna. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Tetapi sebagian dari kita tidak peduli dan acuh dengan pengakuan dosa. Allah sudah menanti kapan anaknya yang hilang hendak kembali kepadanya. Tetapi dengan kesombongan rohani, kita enggan masuk ke dalam ruang pengakuan dan memeluk lagi kasih Allah yang begitu besar lewat pengampunan yang kita terima. Karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita di Minggu Letare ini, Minggu Sukacita ini, kita mengambil komitmen untuk masuk ke dalam ruang pengakuan dan mengalami belas kasih Allah sebelum kita merayakan Paskah. Sebab sukacita iman terbesar kita ialah ketika kita mengalami pengampunan dari Allah. Kedua, sikap yang harus kita lakukan dalam masa Prapaskah ini adalah seperti anak yang hilang, yang datang kepada bapaknya, sadar akan kesalahannya, kemudian bertobat dengan cara bertekad untuk memperbaiki diri. Dalam arti tertentu, kita datang kepada Allah untuk memberikan diri dan berdamai dengan Allah. Dengan menerima sakramen tobat, kita berdamai. Kita akan mengalami kerahiman dan belas kasih Allah yang begitu besar. Mengapa? Karena sebesar dan seberat apapun dosa-dosa kita, Allah pasti akan mengampuni kita. Yesus menggambarkan hal ini dengan sangat jelas di dalam kisah anak yang hilang. Perlu kita ketahui bahwa dalam masyarakat patriarki Yahudi, kepala keluarga tidak berlari menemui siapapun. Hal itu akan sangat memalukan bagi dirinya. Di dalam kisah anak yang hilang, bapaknya berlari dan memeluk erat anaknya yang sudah sangat berdosa. Tak hanya itu, ia juga mengembalikan martabat anaknya yang dilambangkan dengan pemberian sendal, jubah, dan cincin. Karena itu, marilah kita semua para pendosa kembali kepada Bapa kita, Allah kita yang telah sekian lama menanti kedatangan kita kembali. Ingatlah bahwa dosa membuat kita untuk tidak merindukan pelukan kasih Allah. Tetapi ketahuilah bahwa Allah senantiasa rindu untuk memeluk kita dengan pelukan kasih-Nya. Maka dengan masuk ke dalam ruang pengakuan, kita semua akan memenuhi kerinduan Allah itu, dan kita pun akan mengalami pelukan hangat belas kasih Allah yang tidak terkira. Tuhan memberkati kita semua.